Nah ini sekarang mobilnya udah datang. Ini bakalan seru nih karena jujur aja ini mobil paling tidak terawat yang pernah gue beli dan paling berantakan yang pernah gue beli. Pertama, lewatin polis tidur depan rumah gue, gelodakan. Udah kayak apa? Gerobak burger kali ya, mungkin gerobak burger yang udah pada mau roboh tuh. Pertama kali mobil Arif yang datang ke gua Nissan March begini, dan kita berusaha untuk ngerapihin mobil ini sampai seperti keluar dari showroom. Gue bingung sama orang kayak gitu deh. Halo semuanya, kenalin nama gue Niko dari Air Moda Studio. Nah, hari ini kita kedatangan Nissan March-nya Bang Arif setelah kemarin di full repaint di Auto Worker. Nah, hari ini mobilnya udah ada sama kita dan mobil ini siap untuk di detailing dan di coating di Air Moda. Oke, seperti biasa kalau di Air Moda, kita detailingnya itu selalu mulai dari yang luar. Bagian paling kotor yaitu kaki-kakinya dulu nih. Gitu. Nah, kita jadi selalu copot velgnya dulu, habis itu kita bersihin bagian inner fendernya, bagian arm, rotor, semua kita bersihin. Kemudian kita bersihin bagian velgnya, termasuk bagian dalam dari velg itu sendiri, karena bagian itu yang nggak kejangkau selama ini. Jadi bagian itu biasanya yang paling kotor. Nah, itu dulu pertama. Kemudian baru kita masuk ke exterior detailing. Walaupun sebenarnya gini, di bagian exterior detailing tidak terlalu menyulitkan karena mobil ini kebetulan habis full repaint. Gitu. Cuman emang beberapa bagian seperti kaca ya atau seperti bagian plastik itu juga kita bantu bersihkan dulu di awal. Ya, kemudian baru kita masuk ke engine detailing. Nah, engine detailing ini cukup jadi tantangan karena kondisinya mobil kelihatannya udah lama nggak terurus. Jadi kondisi engine-nya sendiri cukup jadi PR. Banyak, lumayan lama ngerjainnya, juga bisa setengah hari lebih dikerjakan oleh 2 orang. Nah, jadi karena kondisi yang sulit itu kita butuh waktu yang lebih lama, obat yang lebih banyak juga ya supaya bisa bersih maksimal nih engine-nya. Nah, baru setelah itu kita mulai ke paint prep. Paint prep itu dimana kita siapin catnya untuk siap dipoles. Nah, kenapa? Karena biasanya akan ada partikel-partikel yang harus dihilangkan dulu dengan cuci, dengan teknik yang paling dasar, yaitu cuci mobil, bersihin mobil. Biasanya ditambah dengan clay, tapi karena ini mobil baru aja dicat, jadi kita bisa skip proses claying tersebut. Nah, jadi ini mobil udah dicuci dan udah siap dipoles. Nah, jadi setelah semua proses itu selesai tadi, udah selesai paint prep, baru kita boleh masuk ke proses poles itu sendiri. Kita selalu mulai dengan masking tape. Ya, kita harus melindungi bagian-bagian yang rawan supaya kalau kena mesin poles akan aman. Jadi nggak apa-apa, nggak akan merusak bagian-bagian plastik ataupun karet di mobil. Nah, setelah kita masking tape, baru kita boleh masuk ke proses poles. Nah, proses polesnya sendiri gimana? Kan mobil habis dicat nih, kenapa harus dipoles? Yes, exactly. Semua mobil yang datang ke sini tetap harus kita poles sebelum kita coating. Karena kondisi cat sebelum coating itu punya standarnya sendiri. Gitu. Nah, ini mobil setelah dicat pasti hanya dipoles dengan satu step poles menggunakan rotary machine. Jadi dia akan bikin luka yang baru walaupun kondisinya sudah kinclong. Tapi begitu kita cek dengan lampu inspeksi baru kelihatan, oh ternyata masih banyak luka-luka ringan, luka-luka halus, dan itulah yang harus gue benerin dulu di sini sebelum gue masuk ke proses coating itu sendiri. Nah, jadi prosesnya juga cukup lama ya karena catnya juga baru. Ya, kita juga harus adaptasi dengan catnya. Kita harus make sure dulu kita punya step ini untuk poles ini udah bener dulu. Jadi kita test spot, kita lihat, oh kita butuh berapa step, kita butuh obatnya apa, kita butuh padnya apa, mesinnya yang mana, ya kemudian speednya berapa, semuanya kita harus cek dulu di awal, test spot dulu. Nah, begitu kita udah yakin, baru kita operate, baru kita copy, duplikasi ke semua bagian dari cat mobil gitu. Nah, yang terakhir adalah proses coating. Nah, proses coating ini adalah proses di mana kita mengaplikasikan satu layer tambahan baru sebagai layer proteksi kepada cat gitu. Karena cat ini kan cenderung
punya pori-pori yang cukup besar ya, kemudian cat ini juga tetap bisa kurang untuk daya proteksi terhadap UV-nya. Proses coating ini adalah proses di mana kita melapisi cat dengan satu layer yang baru, layer proteksi. Nah, selayaknya handphone yang dikasih casing, seperti itu jugalah mobil dengan coating. Jadi coating itu sendiri memproteksi mobil dari baret-baret halus, ya, dari chemical, dari UV, ya. Kemudian ya kalau kita sering ketemu dengan tai burung, kita sering ketemu dengan getah pohon, coating membantu untuk melindungi mobil dari bagian tersebut, termasuk untuk mengurangi jamur atau water spot di atas mobil gitu. Jadi setelah mobil itu bersih, mobil itu rapi, catnya juga sudah halus, sudah bersih dari baret-baret, baru kita boleh lanjut ke proses coating itu sendiri. Nah, sebenarnya tantangan yang paling challenging di mobil ini itu sebenarnya di interiornya. Interior busuk, bener-bener busuk. Aduh, ini kayak bekas banjir. Kayaknya, harusnya sih malah bukan kayaknya. Tuh, parah nggak, no? Gila nggak, Pak? Atau dia mantan petani kali ya, suka bawa apa gitu pulang ke rumah. Aduh. Nah, loh. Ya, udah karat-karatan. Aduh, ini yang lebih parah. Alamak, tanah semua dong, buset. Karena jadi kemarin karpet dasar itu sempat kita jet wash ya, pakai pressure washer, tapi masih kotor tadi pagi, jadi gue minta ekstraktor lagi. Plus abis ini akan kita lihat coknya kayak gimana. Oke, ini sih udah jauh lebih bersih dari kondisi sebelumnya, walaupun emang kita nggak bisa lawan itu karat-karatnya. Oke, gitu kita udah nggak bisa lawan. Cuman ya yang penting udah bersih, udah nggak ada sisa air juga, udah clean. Nah, sementara itu kita juga lagi bersihin interiornya, karena interior sendiri itu kotornya udah super kotor ya, terutama di jok fabriknya itu udah super kotor. Bahkan kita ekstraktor nggak cukup sekali, kita butuh beberapa kali attempt untuk ekstraktor supaya kotorannya benar-benar ketarik semuanya. Karena even 1-2 kali kita ekstraktor, begitu kering masih ada coklat-coklat ya, masih ada noda-noda yang tersisa. Jadi disitulah kita agak lama nih di bagian interiornya. Nah, kemudian di bagian AC, kisi-kisinya, di bagian plastik trim dashboard itu juga semuanya kotor sekali. Jadi gue lumayan intens di bagian interior supaya bisa bersih maksimal nih. Kalau untuk biaya, kita di Airmoda untuk mobil small kayak gini, ini mulai dari 3,75 sampai dengan 7 juta rupiah. Nah, itu udah all in, udah all package, jadi mulai dari eksterior, engine, interior, coating pun sudah termasuk coating kaca. Untuk coating di sini kita pakai brand IGL Coating. Di sini kita pun pakai 3 level coating, ya mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal tadi. Yang paling murah kita menggunakan IGL Coating Quartz dengan durability 2 tahun. Nah, yang kedua kita pakai IGL Coating Quartz Plus dengan durability sampai dengan 4 tahun. Di Quartz Plus ini kita udah pakai tambahan bahan baku yaitu grafin. Jadi grafin ini terbuat dari graphite atau bahan dasar karbon itu sendiri. Jadi dengan adanya grafin ini sudah menambah umur dan menambah durability atau ketahanan terhadap water spot. Nah, yang terakhir yang kita punya top notch flagshipnya kita adalah IGL Coating Kenzo dengan harga 7 juta untuk mobil ukuran small. Nah, ini ketahanannya sampai dengan 5 tahun dan udah pasti jauh lebih keras, jauh lebih solid, ya, jauh lebih tahan terhadap water spot, terhadap getah pohon, terhadap kotoran burung dibanding yang lainnya. Dan si IGL Coating Kenzo ini juga udah graphene reinforced, jadi sudah ada bahan dasar graphite di dalamnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan pengen nanya-nanya lebih lanjut tentang service-service yang ada di Airmoda Studio, kalian boleh langsung kontak kita melalui, bisa dari DM Instagram kita di airmoda.studio atau langsung ke link tree yang ada di bio Instagram kami untuk langsung bisa akses ke WhatsApp-nya Airmoda Studio.
Setelah perjalanan panjang, akhirnya Nissan March busuk selesai juga direstorasi. Oh,